Perkenalkan, nama saya Mufid Ihsanuddin Hartanto, NIM E102000075 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Bahasa Indonesia yang berjudul Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Klaten. Langsung saja mulai ke bab 1. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembangunan jalan tol ini merupakan sebuah kemajuan karena bisa mengatasi kemacetan saat hari libur panjang dan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menuju kota tujuan lebih cepat daripada jalan raya biasa. Memang jalan tol lebih cepat karena tidak ada lampu lalu lintas. Hambatan di jalan tol biasanya hanya di saat pintu masuk dan pintu keluar tol, ataupun saat ada perbaikan jalan tol. Dengan demikian, para pengguna jalan tol dapat mempercepat mobilitasnya sehingga efektif dan efisien. Di kota saya, di Klaten, Jawa Tengah, terdapat rencana akan dibangun jalan tol, dan rencana tersebut akan direalisasikan awal tahun 2021. Rencana tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat kota saya. Salah satunya dari sisi pro adalah memudahkan masyarakat di kota Klaten untuk menuju ke kota lain, dan juga bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat kota Klaten di rest area tol tersebut. Selain itu, juga bisa memperkenalkan makanan atau oleh-oleh khas Klaten dengan menjual di rest area itu. Akan tetapi, pembangunan jalan tol ini menimbulkan banyak dampak buruk bagi kota Klaten, karena proyek pembangunan jalan tol ini menggusur banyak lahan pertanian, rumah warga, sekolah, makam, bahkan sumber mata air. Walaupun sebenarnya ganti rugi yang diberikan besar, akan tetapi tetap saja masih banyak yang tidak setuju. Saat kondisi saat ini, banyak juga para maklar tanah yang berusaha mencari keuntungan dengan cara membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi kepada pemerintah. Jalan tol ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat kecil di kota saya, dikarenakan orang-orang akan memilih menggunakan jalan tol daripada jalan raya biasa. Jalan tol ini menyebabkan usaha masyarakat di pinggiran jalan raya menjadi sepi dan mereka kehilangan pembeli mereka. Itu juga menjadikan kota Klaten menjadi sepi karena tidak dijadikan lagi menjadi jalur mudik ataupun jalur lainnya. Mungkin bisa saja perekonomian di Klaten bisa saja mati karena dibangunnya jalan tol ini. Secara garis besar, jalan tol memiliki manfaat. Di samping manfaat itu juga terdapat dampak buruk. Walaupun tol Jogja Solo masih memiliki banyak pro dan kontra, tetapi pemerintah sepertinya tetap melakukan proyek tol tersebut mulai awal tahun 2021. Masyarakat kota Klaten tersendiri harus menerima kenyataan karena di balik semua itu, pemerintah sudah menyiapkan yang terbaik bagi masyarakat semua. Semoga masalah jalan tol ini segera terselesaikan dan bisa diterima baik oleh warga kota Klaten. Yang selanjutnya, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul masalah. Yang pertama, apa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol di Klaten? Apakah pembangunan jalan tol di Klaten memperlihatkan faktor ekologisnya? Yang ketiga, bagaimana solusi agar masyarakat menerima dan tidak menghancurkan SDA yang ada di kota Klaten? Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu agar kita mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah adanya jalan tol di kota Klaten. Yang kedua, kita sebagai manusia yang masih membutuhkan oksigen dan air bersih dapat berpikir keras agar bisa mengatasi kerusakan parah akibat dibangunnya jalan tol, karena sumber daya alam atau sumber daya airnya ada yang tergerus oleh jalan tol. Memang tidak semua, tetapi bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis adalah agar kita sebagai mahasiswa terpelajar bisa mengatasi dan mengetahui dampak apa saja yang bisa ditimbulkan setelah dibangunnya jalan tol dan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia tentunya. Yang kedua, bagi masyarakat
Kita sebagai masyarakat di wilayah Klaten bisa mengetahui dampak dari pembangunan tol dan bisa menanggulangi bagaimana cara untuk menangani dan mencegah kerusakan yang disebabkan jalan tol, sehingga kita tidak mendapatkan kerugian yang sangat besar dari pembangunan tol di wilayah Klaten. Yang selanjutnya ada di bab 2 adalah yang pertama, kajian teori. Kajian teori ini, penulis memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis melakukan kajian pustaka, mendengarkan keresahan warga dan yang terdampak oleh pembangunan jalan tol, serta melakukan browsing di internet. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tanah merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah ataupun menanam tanaman. Fungsi tanah sangat banyak sekali, mulai dari menjadi tempat hidup hewan, menjadi tempat berdirinya pohon, dan masih banyak lagi. Sedangkan jalan tol adalah jalan raya tanah hambatan yang biasanya hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 ke atas. Jalan tol memiliki panjang berbeda-beda, ada yang hanya puluhan kilometer, bahkan ada yang sampai ratusan kilometer. Jalan tol juga biasanya memiliki aspal yang halus. Pembangunan jalan tol sekarang sangat besar-besaran di era Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol ini merupakan sebuah kemajuan karena bisa mengatasi kemacetan saat hari libur panjang dan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menuju kota tujuan lebih cepat daripada jalan raya biasa. Memang jalan tol lebih cepat karena tidak ada lampu lalu lintas. Hambatan di jalan tol biasanya hanya di saat pintu masuk dan pintu keluar tol, ataupun saat ada perbaikan jalan tol. Dengan demikian, para pengguna jalan tol dapat mempercepat mobilitasnya sehingga efektif dan efisien. Akan tetapi, pembangunan jalan tol ini menimbulkan banyak dampak buruk bagi kota Klaten, karena proyek pembangunan jalan tol ini menggusur banyak lahan pertanian, rumah warga, sekolah, makam, bahkan sumber mata air. Walaupun sebenarnya ganti rugi yang diberikan besar, akan tetapi tetap saja masih banyak yang tidak setuju. Yang selanjutnya ada di bab 3. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 hari, 2 hari pengumpulan data dan 2 hari pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat Klaten dan browsing internet. Yang kedua, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan bukan angka-angka dari orang-orang atau perilaku yang dapat didengar. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci dampak negatif dan positif pembangunan jalan tol di wilayah Klaten. Yang ketiga ada data dan sumber data. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan browsing internet. Dengan memilih pendekatan ini diperoleh data berupa ucapan, kegiatan, dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Di sini saya melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan yang pertama teknik observasi, yaitu melalui tahap observasi ini penulis ingin menggali data mengenai apa saja dampak yang dihasilkan dari pembuatan jalan tol di wilayah Klaten, yang meliputi A. Dampak apa saja yang diterima bagi masyarakat di wilayah Klaten, khususnya daerah yang terkena jalan tol. Yang B. Bagaimana tindak lanjut pemerintah soal sumber daya alam yang ikut tergilas jalan tol. Yang C. Bagaimana pemerintah melakukan ganti rugi untuk wilayah yang terdampak jalan tol. Yang selanjutnya saya melakukan teknik wawancara. Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematik, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalian data dalam penelitian. Yang kedua ada prosedur penelitian. Yang pertama, melakukan pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, antara lain teknik observasi
di mana penulis ingin menggali data mengenai apa saja dampak yang dihasilkan dari pembuatan jalan tol di wilayah Klaten. Dan teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematik, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalian data dalam penelitian. Yang selanjutnya dua adalah pengabsahan data. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya. Agar penelitian ini menjadi sempurna, untuk keabsahan data penulisan menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. Yang ketiga ada analis data. Dalam analisis data ini diperlukan beberapa tahapan analisis data penelitian kuantitatif, yakni yang pertama data collection atau koleksi data, ialah pengumpulan data dengan analisis data yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilihan. Yang kedua data reduction, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Yang ketiga data display atau penyajian data, ialah data yang dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Yang keempat conclusion drawing atau penerakan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data atau pengurangan data dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.